Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Kita berdoa dalam hati saat teduh dimulai. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus Anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang telah memberikan berbagai kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Topik minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Marilah kita puji Tuhan kita melalui ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja.
Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Demikian hukum Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa bersaat teduh. Ya Tuhan Allah kami,
Kami mengucapkan syukur bagimu karena kami boleh berkumpul beribadah di rumah kami masing-masing. Namun demikian, kami harus selalu waspada agar kami tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini. Akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami harus memakai kemajuan teknologi di setiap ibadah kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengendalikan diri kami masing-masing, agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kami harus selalu menjaga kekudusan setiap harinya. Tetapi pada akhir-akhir ini, semakin banyak dari antara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, pergaduhan, juga penipuan terhadap sesama. Yang paling berbahaya juga telah banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga harus menghadapi hukum adat, juga siasat gereja. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami supaya kami dapat mengendalikan diri kami dalam menghadapi kemajuan zaman di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersukacita atas kemajuan yang ada dalam dunia ini. Teknologi juga kami ikutkan dalam ibadah kami. Ya Tuhan, kami melihat begitu banyak hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi, tetapi banyak juga hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang boleh membawa kami kepada kegelapan. Tuhanlah yang membimbing kami untuk menggunakan kemajuan teknologi sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan mengadakan Sinode Godang HKBP. Sebagian dari distrik-distrik telah memulai dengan Sinode Distrik, dan beberapa distrik yang lain masih harus memulainya pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu, biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan, agar gereja-Mu tetap bersatu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami memakai segala kemajuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah pandemi virus corona secepatnya berlalu dari dunia ini, agar segala rencana gereja-Mu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah membimbing kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan dunia, agar kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu,
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan selalu hadir dalam memanggil Engkau, dan agar selalu segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Persembahan pujian.
Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari satu Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dengan
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom. Horas madihita saluhutna ruas niha KBP Ciledug. Tik-tik namasa di Huriata Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Napar julu ucapan selamat. Selamat hari Minggu madihamu, amanami inanami nang naposo bulung. Remaja dohot anak-anak sekolah minggu, narap mar minggu di bagasta sadarion. Upa saat kami nang selamat ulang tahun di namar ulang tahun di bagasan nasa mingguon, namar ningot di hari hatu tubuh nang di pardongan saripeo. Saya di pasu-pasu tuhat tamahita di bagasan ngulu si ganupari. Dua tik-tik namar ragam napar julu guarni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu pasapulu sadahod dung trinitatis. Jala topik ni minggu ta ima pangarajayo diri mengadupi teknologi. Dua ruas nomor sahid A. Samuel Manihuruk sadana poso sian wik Bitania dirawat di rumah. B. Ayu Borusi Hobbing sadana poso sian wik Bethlehem dirawat di rumah. C. Yonatas Sinaga sadana poso sian wik Judea dirawat di rumah. Tatanya kemana sida samar gugu mangalo sahid sian pamatangna jalatibu dapat hamalumon siat dibata. Dulu bunga altar di minggu sadarion di patupa tim bunga HKBP Ciledug. Ruas ni hurian anak patupahon bunga altar buima menghubungi inang nyonya situa ti hutapia boru siregar dot inang nyonya situa be marbun buru haloho. Opat tik-tik neng marbagas tik-tik paduahon neng majalo pasu-pasu parboga sodo Paulus Nikodemus si majutak anak ni amata MC majutak nahinan tubuni inata buru panggabian nahinan. Alamat Jalan Garuda Sada Blok Desa dan nomor 10 Alu Ciledug. Ruas ni HKBP Ciledug Resort Serpong Pika Raya dot orwana Heni Adelina buru purba buru niapan amata Rapen Purba tubuni inata Catalina buru munte. Alamat Jalan Anggur 2 Blok XC nomor 2 Harapan Indah Bekasi. Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 masuk pukul 10 WIB di gereja HKBP Ciledug Resort Serpong. Saya di pasu-pasu tuhat tamasakap parbogason nasida. Tapasada marohatta martangiang mahita. Puji-pujian dohot hamuliatihon di pasah rohanami todopa muali jahuba. Natok-tok kupakilalahu kami asin roham. Dinamangi hutihut panggul miton ningulu nami sianak ka arna salpu. Sah ditikio. Mauliati maali jahuba. Itodim to di porbadia natok-tok namar huraza di rohanami. Gabe manoktok kami di bagasa kamonangan sah ditikyo. Marhamonanga kami sianak kapar sahito.
marhamonang kami sinaka parmaran nang sinaka hisap-hisap nami naroi nang sinaka sibulis kuaso hagulabong mauliati maali Jehovah nang dia ke ari na mangihut na manguduti ari para siang toktong matong todim na marhuraja di rohanan asa manok to kami di bagasan bisuk duhugu di bagasan hamonangan jelas sangat puji-pujian mai di huamang di bata las ni roha matong dia ali Jehovah nunga hujau kami amang di bata tikting nang masa to nalau si ulon nami di tujuan pasu-pasu maamang di bata na hutik-tik kong kami atar lumuya di ruas menatongo di bagasa parsahitot ima sadana poso Samuel manihuru ayu burhopik Yonata sinag na dirawat di rumah nang nak akan nasuhu guari hami dobe naso tarboto hami na marsai tung di dia memang di batana sida homa nama daun nama ngalehok kamalumun asa ditiki ari halehitan na pinatupam marhahi pasong manasida jala merlas ni roha maduk moliati torupamu nabadiai amang di bata pasu-pasu ma saluhut na ruas ni huriang say lehon akka roha na tiur akka pakiriman na mangun ina mangudubi akka namasa ima di COVID sa pulusia na toktong mabaik kami tarok toho aha mamagugunami Tuhan sudina holon asin ni roham ajari hami toktong marpakiriman olat torupamu na badiai amang di bata pasu-pasu rencana nih kuriam hakabipi na bulon iman dinalahu mabahin sino di godang o manapatuluso na mga lehon partikian hahi paso dia kapadita dia kasudi anggota nalau madohoti sinodi asanggiat dengan merdalan ko Bartolomo ni roham pasu-pasu akka huriam pasu-pasu akka padita ka parhalado akai panggili sa kanamaku basi huriam lehon roha marhabiarto pasu-pasu negara nanya pasu-pasu akka uluasan na satu na presiden lehon roha marhabiarto asa marsanga patoktong di negara nanya amang di bata asiroham nang akka namanagam napaimahon yakka pengumuman ni ujian na masuk di perguruan tinggi negeri nang akka naparadihon dinalah mengikuti akka ujian dobe oma na mangalihot tirni roga oma na mangalihot pakirimon asa anggiat tung ahapi amang di bata na niulah nasida tau sangat puji-pujian may dihom amang di bata asiroham pardu sa doha marpa muadi mahu urasi hamsa nakadusa pangalosunan asa tamahami di depanmu nabadiai tamaliasa roham mangasa hugbarnya anakmu Yesus Kristus martanya kami tuh mangido doh maduk muliani amin. Kita bernyanyi.
damai sejahtera dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, kita jumpa lagi dalam Salam Sehat untuk jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong. Pada saat ini juga kita telah bersukacita dengan semangat baru, karena baru 6 hari kita merayakan ulang tahun NKRI yang ke-75. Sekali lagi, merdeka. Di dalam sukacita kita pada hari ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, firman Tuhan yang menyapa kita yaitu dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 hingga ayat 20. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tentunya dengan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ke jemaat Korintus punya alasan tersendiri, punya alasan dan tujuan tertentu. Tentunya memberi hati kepada jemaatnya, karena dia bertanggung jawab secara moral agar
jemaat yang di Korintus jangan semakin jatuh, terlalu dalam jatuhnya ke dalam dosa. Saudaraku yang terkasih, kita tahu kota Korintus itu adalah pusat perdagangan. Pusat perdagangan. Kalau sekarang istilah perdagangan sudah perdagangan bebas. Bahkan di kampung-kampung juga udah sangat pesat perdagangan, karena sekarang adalah perdagangan online. Dulu berduyun-duyun orang datang ke Jakarta sekitarnya, Kalimantan, Riau, Batam, karena di sana ada pusat-pusat perdagangan, kota bisnis. Jadi kalau Korintus itu bagaikan pelabuhan Tanjung Priuk. Dari masyarakat dunia datang berduyun-duyun untuk terjadi hubungan bilateral, perdagangan internasional. Jadi perputaran uang di pelabuhan itu pusat, karena kota Korintus adalah banyak pelabuhannya, dikatakan itu menjadi pusat perdagangan. Seiring dengan itu juga masyarakat majemuk selalu berduyun-duyun ke kota itu. Dan tidak sedikit orang diarahkan menjadi orang tidak jujur atau menghalalkan segala cara untuk meraup suatu keuntungan. Tidak peduli orang lain, yang penting saya makan, saya kaya, saya dapat. Siapa yang kuat, itu yang menang, itu yang makan. Artinya kota Korintus pusat perdagangan secara ekonomi sangat maju dan termasuk komunikasi. Di dalam bisnis internasional tentunya harus bisa berkomunikasi. Paling tidak bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Sehingga ada yang mengatakan siapa yang menguasai bahasa, dia akan menguasai dunia. Memang zaman dahulu seperti epistel kita tadi yang kita baca itu dulu hanya satu bahasa. Tapi karena perencanaan manusia, pola pikirnya membuat tahta yang besar dengan menara Babel, Tukuk, Allah itu marah. Dari segi ekonomi habis semuanya, karena tidak ada secara manusia, tidak ada batas sampai di mana tukupi menara itu, sampai di mana. Dipikirnya sida do holin 1 kilometer tu gijak. Halani do na nadiba di atas ni langit adong dope langit, di atas ni dope adong dope langit, satu langit papitgonin. Kita tidak bisa mengukur di mana itu sebenarnya langit terakhir. Tapi pada saat itu pola pikir yang membangun menara Babel itu kita sampai sukut ninda, sampai mentok. Lalu Tuhan itu membubarkan bahasa, mengacau balaukan bahasa. Hingga sekarang begitu banyak bahasa-bahasa di dunia, termasuk di Indonesia. Suku Batak aja ada Batak Toba, beda dengan logatnya. Toba Simalungun atau Pakpak Daire, Angkola, Karo, berbeda. Tapi perlu kita ingat, amang inang, saudaraku yang terkasih, salah komunikasi bisa berantem, bisa menjadi tidak baik, miskomunikasi. Tentunya dalam sudut perdagangan bisnis kita harus, mereka itu harus tahu bahasa. Sekali lagi untuk anak-anak kami, siapa yang menguasai, yang bisa menguasai bahasa di dunia ini, dia menguasai dunia.
Siapa yang bisa menguasai matematika, dia akan menguasai dunia. Jadi tentu secara ekonomi sangat maju dan juga komunikasi, karena itu sejalan. Kemudian saudaraku, dari segala penjuru tadi katakan selalu berdatangan dengan persaingan bisnis. Persaingan bisnis, ada ekspor import. Kalau Indonesia ada nikel, ada sawit, ada bermacam-macam, ada batu bara, ada minyak mentah. Dari luar kita impor lagi apa, Pertamax dan lain sebagainya. Ya. Sejalan dengan kemajuan bisnis itu terjadi sifat yang menghalalkan segala cara juga banyak. Asahumatok mamora, ya, asahumatok mamora. Sejalan itu juga terjadi amoral, asusila. Jadi moral, kesusilaan juga sudah makin terkikis, sudah makin habis. Terjadi juga adalah kebebasan seksual. Bisnis apa? Bisnis haram. Sekarang banyak yang terjerat artis, yaitu bisnis haram. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi itu salah satu yang disoroti Rasul Paulus ke jemaat Korintus, kota Korintus. Sejalan dengan berkembangnya ekonomi, gabe terjadi nang kesombongan. Nak kita peko pakai lalahonotan doy kita rasakan. Ketika kita sederhana, ketika kita mulai bangkit, kita masih bersyukur. Toruk do berohata, maka sabab penadong. Song nahiaw dokon molo baru dapat tamangan dope mi pa apa mah ahado an langot ta ahado lopot sedarion dung manaik muse ekonomina may dokon pa di mana kita makan, di restoran mana. Setelah itu bangkit lagi, bukan di restoran mana, apa yang kita makan. Pertanyaannya apa? Pa, siapa yang mau makan? Isedo alangonta. Itu. Artinya terjadi kesombongan akibat semuanya karena fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Tiki mek dope manang hempota karena dulu ya harus simen 30 berapa? Ya? Sekarang sudah ada M berapa? M15 ya. Ada yang harga 60 juta. Jadi memakai simen najului pedot handphone wae berbeda kan? Cara maniok mi berbeda. Molo dongan ama ujuna baruon molo di daerah Siantar sekitarnya na baruon di tiup-tiup dope aha. Sigaret Union siabat delen. Sigaret Union, sonare paling tidak apa? Jadi pegang rokok juga, mancis juga udah berbeda, pegang handphone juga udah berbeda. Terjadi apa? Mau lihat mau lelam meningkat akka pangabahat di kita, pendapatan kita. Tapi yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus melalui jemaat ini termasuk kepada kita supaya kita semakin merendah diri. Ketika diberikan fasilitas kepada kita dengan contoh menjadi alat media kita, alat komunikasi kita, handphone dan lain sebagainya, kita syukuri akan teknologi sekarang ini. Tapi bagaimana teknologi itu menjadi satu berkat bagi kita, bukan menjadi sesuatu yang merusak kita.
Memang kita harus sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus. Di dalam internet itu ada hal yang baik. Contohnya itu mata pelajaran, kita harus buka Google. Tapi di samping itu juga ada berita hoak. Ada sesuatu yang membuat kita celaka, khususnya kepada anak-anak kita. Sebenarnya kondisi di jemaat Korintus ke zaman sekarang adalah tidak beda. Mungkin cara orang memaknai. Karena zaman Rasul Paulus ke jemaat Korintus juga sudah terjadi apa? Bisnis haram. Bisnis haram. Tentunya semuanya yang dihuraikan tadi berlawanan dengan norma akidah kekristenan. Sudah pangalahui gabe paholang diri sian adopan ni debata tadok mah. Salah satu contoh apa? Saya nggak tahu, mudah-mudahan jangan. Ketika kita sudah bangun tidur, apa yang pertama kita ambil? Apakah kita ambil hati dan pikiran kita, melipat tangan dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, atau handphone kita? Ketika kita sudah berdoa di tempat tidur kita, apa yang kembali yang diambil? Ada orang ambil rokoknya langsung apa? Tidak, minum dulu. Membiasakan diri untuk mabaur sudah akan kotori dengan air putih. Ada juga dengan kopi. Ada juga bertahan tidak sarapan sampai jam 11, kemudian setengah 12 baru kopi 1 gelas. Ya terkikis satu apanya perutnya. Kebiasaan yang kurang baik tentunya. Gabe paholang teknologi itu memberi jarak kepada kita, antara kita dengan Tuhan, dengan fasilitas apa? Fasilitas yang ada. Yang tadinya ada waktu kita untuk berdoa, sekarang karena fasilitas jarang berdoa. Tadinya kita ajarkan anak-anak untuk belajar bernyanyi, karena fasilitas yang sudah contoh mobil kita, harta kita, dang tu anak kotai belau dak tajari be alai tu akka bisnis nama, fasilitas nama. Ngatumagon waing teman bisnis daripada anak bayinya. Holiro telepon, klien saya ada, saya mau bertemu. Ketika anaknya nangis, apakah dia pegang? Dengan fasilitas yang ada, job yang ada, gabe paholang dirita di holong ni roha tu yang nakon, paholang dirita tu adopan ni debata. Om mana ni pamanat ni Apostol Paulus agar jangan semakin dalam. Artinya tidak lagi mengindahkan nilai arti tubuh Kristus. Gabe lupa kita naso gabe tadok dang tubuh Kristus diritau. Ngadi perbiadai Kristus. Itu ajaran Paulus. Itu ajaran Paulus tuhuria Korintus. Paulus telah mengetahuinya jemaat Korintus, sehingga Paulus mengingatkan sekaligus mengerahkan jemaat itu yang ada di Korintus itu supaya menjadi lebih baik, menjaga dirinya.
nak pelam dengan pangabahan tingkat ekonominya bagaimana dia makin terarah, bukan dipengaruhi oleh bisnis tadi, jabatan tadi, pangkat tadi, kehormatan tadi, tetapi arahan Paulus kepada jemaat orang-orang Nasrani di jemaat Korintus itu semakin lebih baik. Taboto kita ketahui, bait suci adalah menunjukkan tempat doon, Bagas Joro. Tapi Bagas Joro bukan hanya gedungnya. Aku gereja, kamu gereja, semua kita gereja. Berarti tempat kediaman roh Allah itu ada dalam diri kita. Dungi diobus soma hosa hangoluan tu bumbu nigunga, dungi marhosa hangoluan maibana. Berarti roh Allah ada dalam diri kita. Kenapa menjadi diperhamba oleh dunia ini, diperhamba oleh nafsu-nafsu seseorang? Mengingatkan kita di sini, bait suci menunjukkan tempat. Kita ini adalah tempat kehadiran Allah, inganan nabadiyah. Allah nih, Allah argado hita ditobus. Mahal, begitu mahal. Bukan dibeli dengan uang, bukan dibeli dengan jabatan, harta, tapi dibeli dengan apa? Dibeli dengan darahnya yang kudus. Bahwa kita telah dikuduskan dan memasuki roh kita. Itu roh Allah atau diperbadia. Kalau itu sudah terjadi, kita imani. Apa arahan Paulus kepada Korintus? Pasangak madebata. Hormatilah Allah. Pujilah Allah yang memberikan kehidupan. Termasuk nake aka fasilitas yang ada, karena zaman sekarang ini adalah zaman digital ya. Tabahin mah lam dengan pamujiot tatuado pandidibata. Mungkin sudah kita sudah punya aplikasi atau handphone dan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi bagaimana aplikasi itu menjadi sesuatu keuntungan, bukan hanya niat keinginan, tapi kebutuhan. Banyak orang sekarang hanya handphonenya atau fasilitas itu hanya keinginan supaya dilihat orang lebih keren, tapi bukan menjadi kebutuhan. Suku-suku tuhita tuhamuna manami ruas ni huria inanami kebutuhan dope alkitabi, kebutuhan dope ibadahon di pada saat pandemi COVID-19 ini. Masih diperlukankah gereja? Masih pentingkah amang sintua jong-jong di son manguluh kita sebagai imam? Masih baik-baikkah kita mendengarkan anak-anak kita ketika bernyanyi sound leader? Masih indahkah suara musik yang dilantunkan oleh pemain musik melalui telinga kita? Atau hanya lewat begitu saja dalam kehidupan beribadah kita? Masih butuhkah suami kita? Apakah kita juga masih membutuhkan istri kita, atau masih membutuhkan orang tua kita, atau membutuhkan anak-anak kita? Atau lewat begitu saja? Masih butuhkah negara ini tempat kediaman kita? Semuanya itu diatur oleh Tuhan. Tentunya menjadi pertanyaan kembali, masih butuhkah Tuhan dalam diri kita?
Mari kita jawab. Maaf Amang Inang, saya bukan paksakan kita membuka YouTube. Saya hanya berdoa supaya jemaat HKBP Ciledug beribadah. Kalau masalah kehebatannya, kualitasnya, kita nggak ada apa-apanya dibanding gereja-gereja yang lain. Buktinya, covernya aja sudah luar biasa. Apalagi yang namanya pendeta yang berkhotbah. Aku harus sadar siapa saya dibanding dengan pengkhotbah kaliber dunia atau kaliber nasional di negara ini. Tapi gereja juga berdoa dalam hal untuk memfasilitasi bagaimana kita berdoa beribadah kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita butuh ibadah dalam rumah kita? Atau lewat aja seperti itu? Ya lewat hari Minggu, ya lewat aja, nggak perlu beribadah. Ya mungkin aja, mudah-mudahan jangan ada jemaat HKBP Ciledug mengatakan, "Aiso huboto kami na andong rekaman di HKBP Ciledug." Mulai dong kau bisa situng mandok Sony udah kelewatan sebenarnya. Sudah mulai bulan berapa? Katakan bulan 4. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. Mulai dong dope daku boto be. Totong may kumartangiang iba to. Martangiang maruas ni huria, martangiang makaparhalado. Hudot naking sadar do kami, termasuk rekaman ibadah, termasuk pelayanan sangat-sangat sederhana ini. Tapi gereja kita tidak kalah untuk memberi fasilitas. Terima kasih buat anak-anak kami, tim media, anak-anak kami yang memberi waktu pikirannya untuk bernyanyi, latihan, dan pemain musik. Dan juga Amang Inang Parhalado, dan juga yang menjadi pemerhati dalam rekaman ini. Berapa sektor kita ada? 12. Terima kasih mauliate matur nuhun kepada orang-orang yang membuka ibadah, memberi hati kepada Tuhan. Tapi kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sama sekali tidak memperdulikan ibadah. Adong ko song non adigam mahita mergereja amang ninna. Tiki dengan buka gereja sohiatu gereja. Tiki song non dilului gereja. Seakan-akan lebih hebat dia. Oman ko menara Babeli. Itu adalah kesombongan. Mudah-mudahan dengan peristiwa COVID-19 ini membawa kita lebih rendah hati ke hadapan Tuhan. Dan juga semuanya majelis Amang Inang Parhalado, anak-anak kami na Poso Bulung, Amang Ina pemerhati, semuanya diberikan Tuhan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan dipermudah semua rezeki buat kita semuanya. Mari kita tetap berdoa, kita tetap sehat. Khususnya anak-anak kita yang tadi sudah didoakan 3 orang, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Khususnya buat anak kami Samuel Manihuruk, setiap minggu hampir berapa bulan kita juga sangat merasakan itu. Mudah-mudahan dengan hati yang jujur, dengan ikhlas, kita berdoa buat anak kami Samuel menjadi anak yang besar kau Amang nanti, seperti namamu L di belakangnya. L itu besar. Dan juga kepada jemaat HKBP, kita ditunjukkan Tuhan kuasanya, rezeki dan kerendahan diri dalam menghadapi semua tantangan yang kita hadapi. Tuhan selalu memberkati kita. Syukurilah
segala fasilitas yang ada yang diberikan Tuhan kepada kita hingga pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas kemurahan, atas berkat, penyertaan, lindungan Tuhan atas kami. Kami telah mendengarkan sapaan-Mu lewat firman-Mu, sebagaimana harapan Rasul Paulus, hamba-Mu ke jemaat Korintus. Itu juga menjadi harapan kasih-Mu kepada kami jemaat HKBP Ciledug, untuk mengarahkan kami untuk lebih baik, mengingatkan kami supaya jangan terlalu dalam kejatuhan kami, kesombongan kami, kelalaian kami, tapi izinkan kami dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dan mengenal diri kami bahwa kami ini juga adalah bait suci-Mu. Bapa di surga, terima kasih atas semuanya, atas segalanya, atas anugerah berkat Tuhan yang ada hingga pada saat ini, yang Tuhan berikan kepada gereja-Mu, kepada keluarga kami, kepada negara kami yang tercinta ini. Izinkan kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jiwa raga kami jemaat HKBP Ciledug, dari yang paling muda dan sampai yang paling tua, bersukacita di dalam kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya kita sangat bersukacita karena Tuhan telah menyapa kita lewat firman-Nya. Mari kita izinkan hati dan pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan, bersyukur dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita lantunkan lagu pujian kepada Tuhan lewat buku nyanyian HKBP 470 ayat 1, sambil memberikan persembahan ke jemaah atau kuliah dan pusat HKBP. Tuhan memberkati. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita yang telah menyapa kita lewat firman-Nya pada kita hari ini, agar kita mampu untuk mengendalikan diri dalam menghadapi teknologi. Segala sesuatu halal, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi orang-orang percaya tidak boleh diperhamba oleh satu apapun. Terima kasih bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Kini kami akan mengendalikan diri kami masing-masing untuk menghadapi kemajuan teknologi yang sedang ada di dunia ini. Ketika negara kita dan gereja Tuhan kini sedang menghadapi tantangan berat akibat virus corona, Tuhan mengharapkan supaya kita boleh mengendalikan diri, memakai tubuh kita sendiri menjadi kemuliaan bagi Tuhan,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian marilah kita mengendalikan diri kita masing-masing untuk berjalan pada masa adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah kita. Mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.